Halo adik-adik, welcome to my channel. Perkenalkan, nama Ibu Rewanti Hutabalia. Nah adik-adik, sekarang kita akan belajar IPAS kelas 4, bab 1, tumbuhan sumber kehidupan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Kedua, mendeskripsikan proses fotosintesis dan mengaitkan pentingnya proses tersebut bagi makhluk hidup. Dan yang ketiga, mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan dan membuat laporannya. Apa yang akan kita pelajari adik-adik? Ya, benar, tumbuhan sumber kehidupan. Bagian tubuh tumbuhan itu terbagi menjadi 3 loh adik-adik. Ada akar, batang, dan daun. Tumbuhan sumber kehidupan itu menghasilkan fotosintesis. Nanti kita akan belajar bagaimana prosesnya dan apa manfaatnya bagi kita. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi menjadi 3 adik-adik. Ada generatif dan juga vegetatif. Nah, sekarang adik-adik kita akan membahas bagian A, bagian-bagian tumbuhan. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Kira-kira apa saja yang terdapat dalam gambar itu? Ya, betul. Ada daun, batang, dan juga akar. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis dan organ pernapasan. Batang berfungsi sebagai penyokong dan penyangkut air dan zat hara dari akar ke daun, serta juga mengedarkan makanan dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Akar sendiri berfungsi sebagai penegak tubuh tumbuhan, serta penghisap air dan zat hara dari dalam tanah. 1. Akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tumbuh di dalam tanah. Akar berdasarkan bentuknya terbagi menjadi 2, yaitu ada akar tunggang dan juga akar serabut. Rambut akar itu berfungsi sebagai memperluas daerah penyerapan air dalam zat hara. 2. Batang. Ada 2 jenis batang pada tumbuhan, yaitu batang berkayu dan juga batang basah. Ciri-ciri batang kayu. Yang pertama, batangnya keras, berwarna coklat, dan sulit dipatahkan. Sedangkan pada batang basah itu ciri-cirinya batangnya lunak, berwarna hijau, dan mudah dipatahkan. 3. Daun. Daun adalah bagian tumbuhan tempat terjadinya fotosintesis. Bentuk daun umumnya pipi dan melebar. Daun umumnya berwarna hijau. Nah, ini gambar daun. Di situ ada helai daun, tangkai daun, dan juga tulang daun. Nah, itulah dia bagian-bagian dalam daun. Adik-adik, kita masih membahas tentang seputaran daun. Nah, kali ini kita membahas macam-macam bentuk susunan tulang daun, yaitu antara lain 1. Tulang daun menyirip, 2. Tulang daun menjari, 3. Tulang daun melengkung, dan yang keempat, tulang daun sejajar. Kita bahas satu persatu ya adik-adik. 1. Tulang daun menyirip. Tulang daun menyirip itu berbentuk seperti susunan sirip ikan. Contohnya adalah daun mangga, daun jambu, daun nangka, dan lainnya. Nah, di sini ada gambar contoh daun mangga dan daun jambu. 2. Tulang daun bentuk menjari. Bentuk tulang daun menjari seperti susunan jari-jari tangan. Contohnya ada daun pepaya, daun singkong, dan juga daun jarak. 3. Tulang daun melengkung. Bentuk tulang daun melengkung seperti garis-garis lekung. Ujung-ujung tulang daun terlihat menyatu. Contohnya adalah daun sirih, eceng gondok, dan juga daun genjer. Di sini contoh gambar tulang daun melengkung. Yang keempat, tulang daun sejajar. Bentuk tulang daun sejajar seperti garis lurus yang sejajar. Contohnya adalah daun padi, daun jagung, dan semua jenis rumput. Nah, ini contoh daun sejajar, ada daun padi dan juga daun jagung.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah membahas tentang daun berdasarkan tulang daun. Nah, kali ini kita membahas berdasarkan jumlah helai daun. Ada dua. Yang pertama, daun majemuk. Daun majemuk itu satu tangkai terdiri atas banyak daun. Contohnya itu daun kelapa. Sedangkan yang kedua itu daun tunggal. Dan tunggal itu satu tangkai terdiri atas satu daun. Contohnya daun mangga. Selanjutnya adik-adik, kita akan membahas bagian B, fotosintesis, proses paling penting di bumi. Berdasarkan cara makhluk hidup memperoleh makanan itu terbagi menjadi dua loh adik-adik. Pertama itu autotrof. Autotrof adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Sedangkan yang kedua itu adalah heterotrof. Heterotrof itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. 1. Fotosintesis. Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dengan menggunakan cahaya matahari, air, dan juga karbon dioksida. Fotosintesis terjadi di daun. Tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Nah, ini adalah contoh gambar fotosintesis. Coba kamu perhatikan gambar berikut adik-adik. Kira-kira gambar apakah itu? Ya, betul, itu adalah gambar daun dan juga matahari. Nah, cahaya matahari diserap oleh kloroplas. Air dan karbon dioksida diperoleh dari udara. Gas karbon dioksida diserap melalui stomata dan lentisel. Kemudian glukosa akan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui pembuluh floem. Oksigen hasil fotosintesis dilepaskan ke udara. 2. Manfaat fotosintesis. Ada 3 loh adik-adik manfaat dari fotosintesis. Pertama, tumbuhan sebagai sumber makanan. Kelebihan karbohidrat hasil fotosintesis akan disimpan di berbagai bagian tumbuhan dalam bentuk zat tepung atau amilum. Manfaat yang kedua, tumbuhan sebagai produsen dalam rantai makanan. Manfaat yang ketiga, tumbuhan sebagai pembersih udara. Karbon dioksida dari hasil pernapasan makhluk hidup, asap pabrik, dan asap kendaraan diserap oleh tumbuhan. Kemudian adik-adik, kita akan membahas bagian C, perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan adalah kemampuan makhluk hidup memperbanyak diri dengan menghasilkan keturunan baru. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan kelestariannya. Nah, adik-adik, perkembangbiakan tumbuhan itu terbagi menjadi 2 loh adik-adik. Pertama, perkembangbiakan secara generatif. A. Bunga dan bagian-bagiannya. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan generatif yaitu putik dan benang sari. Nah, ini adalah bagian-bagian dalam bunga. Ada kelopak, mahkota, tangkai sari, benang sari, kepala sari, tangkai putik, kepala putik, dan yang terakhir itu ada putik loh adik-adik. Berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga, itu terbagi menjadi 2 loh adik-adik. Ada bunga lengkap dan juga bunga tidak lengkap. Bunga lengkap itu memiliki semua bagian bunga. Contohnya adalah bunga kembang sepatu. Sedangkan bunga tidak lengkap itu adik-adik, bunga yang tidak memiliki salah satu bagian bunga. Contohnya adalah bunga burung surga, karena tidak memiliki kelopak. Nah, selanjutnya berdasarkan alat perkembangbiakannya. Ada bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna. Bunga sempurna itu tadi adik-adik apa? Ya, betul, bunga kembang sepatu. Sedangkan bunga tidak sempurna itu contohnya adalah bunga jagung. B. Proses penyerbukan dan pembuahan pada bunga. Nah, coba kamu perhatikan adik-adik gambar berikut. Inilah contoh proses penyerbukan dan pembuahan pada bunga. C. Perantara penyerbukan pada tumbuhan. Itu bisa perantaranya ada 4, bisa hewan, angin, air, dan juga manusia.
B. Penyebaran biji. Setelah terjadi penerbukan, bakal biji akan berkembang menjadi biji yang berisi calon tumbuhan baru. Biji yang hinggap di lingkungan yang tepat akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Macam-macam perantara dalam penyebaran biji. Bisa perantaranya itu melalui angin, air, manusia, dan juga hewan. Nah, yang kedua adik-adik, perkembangan tumbuhan itu secara vegetatif. Contohnya yang pertama mencangkok. Langkah-langkah dalam mencangkok itu: 1. Dahan dikupas sampai terlihat bagian putihnya. 2. Dahan yang bersih ditutup dengan tanah humus. 3. Dahan dibungkus dengan plastik dan diberi lubang-lubang kecil. Nah, yang keempat adik-adik, setelah beberapa hari, akar akan muncul di dahan yang ditutup plastik tersebut. Kelima, dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. Ada kelebihan dan kelemahan dari mencangkok ini loh adik-adik. Nah, yang pertama kelebihan. Kelebihan dari mencangkok itu: 1. Berbuah lebih cepat dibandingkan jika ditanam dari biji. 2. Memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sedangkan kekurangan dari mencangkok ini: 1. Akar tanaman kurang kuat. 2. Umur tanaman lebih pendek. B. Stek. Langkah-langkah dalam membuat stek. 1. Dahan dipotong dan dipindahkan ke pot atau di tanah. 2. Tanah hasil potongan tersebut di tanah yang subur. Yang ketiga, akar akan muncul dari batang dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Yang terakhir kita bahas adik-adik, perkembangbiakan dengan cara sambung. Yaitu tujuannya menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat-sifat unggul. Langkah-langkahnya itu: sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik. Langkah kedua adik-adik, potonglah batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah. Potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk bagian atas. Sekian dulu pembahasan kita pada kali ini, yaitu tentang tumbuhan sumber kehidupan. Sampai jumpa di lain waktu adik-adik.